Perkenalkan, nama saya Diurus Kidul. Saya kelas 12 hadir 1. Saya dari SMK Negeri 1 Raya. Di sini saya akan demonstrasi tentang teknik dan cara-cara okulasi pada tanaman jeruk, atau dalam bahasa Latinnya Citrus sp. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengetahui teknik cara yang menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk okulasi. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang kita gunakan dalam okulasi. Pertama itu gunting stek. Gunting stek itu digunakan untuk pemangkasan, pemotongan daun serta tunas-tunas liar pada tanaman jeruk. Dan gunting stek ini harus steril agar tidak menimbulkan penyakit yang patogen pada tanaman. Yang kedua ada pisau potong. Di sini pisau ini digunakan untuk pengisian atau pengupasan kulit pada jeruk, serta dapat digunakan untuk memotong cabang-cabang liar pada tanaman jeruk. Yang berikutnya ini ada pisau okulasi. Pisau okulasi ini digunakan untuk mengupas batang entes dan batang understand atau batang bawah. Yang berikutnya ada tali. Tali ini digunakan untuk pengikatan antara batang entes dan batang bawah. Tali kita usahakan yang benih agar kita mampu melihat pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman yang kita okulasi tersebut. Berikutnya ada air mineral, air bersih. Di sini air ini kita gunakan untuk pembersihan alat dan bahan yang kita gunakan seperti pisau okulasi, gunting stek, dan pisau potong. Serta air ini dapat digunakan untuk sebagai tempat wadah untuk mata tunas yang kita ambil agar ambilnya tidak cepat terlalu kering. Yang berikutnya ada tisu atau kain lap. Di sini kain lap atau tisu ini kita gunakan untuk melap batang entes maupun batang bawah tanaman sebelum diokulasi agar terhindar dari bakteri serta virus yang dapat menyebabkan patogen pada tanaman. Itulah beberapa alat dan bahan yang digunakan. Berikut saya akan menjelaskan beberapa teknik serta langkah-langkah untuk okulasi. Tahap berikutnya adalah saya akan mengajarkan langkah-langkah dan teknik dalam mengokulasi. Pertama, kita harus mengenal jenis jeruk yang akan kita okulasi. Dan jenis jeruk yang akan kita okulasi pada saat ini adalah batang bawah kita menggunakan jenis jeruk asam atau dalam bahasa Latinnya Java Citron, atau dalam bahasa sehari-hari itu sering disebut orang sahabat. Di sini kriteria dari jeruk asam yang kita gunakan adalah pertumbuhan pada tanaman ini harus cepat, tidak terserang penyakit, serta perakarannya kuat. Dan berikutnya saya akan menjelaskan batang atasnya. Batang atas yang kita gunakan itu adalah jenis jeruk manis atau sering disebut dengan jeruk siam madu. Di sini pada jeruk siam madu ini kita mengambil mata tunas yang akan kita tempel pada batang bawah kayu. Pengambilan mata tunas ada dua cara. Yang pertama mata tunas tidur atau mata tunas hijau. Mata tunas tidur adalah mata tunas yang pertumbuhannya belum kelihatan begitu jelas. Sedangkan mata tunas hijau pertumbuhannya begitu jelas dilihat. Kumpulan dari mata tunas yang diambil adalah produktivitas tanaman itu harus tinggi, serta kualitas dan kuantitas buah itu harus besar, dan tanaman itu tidak terserang hama penyakit. Berikut saya akan menjelaskan langkahnya. Pertama-tama sebelum okulasi kita harus melakukan pemangkasan pada tanaman jabat yang akan kita okulasi. Pada saat pemangkasan kita usahakan kulit tidak terkena atau terlukai agar tidak merusak tanaman tersebut. Setelah selesai pemangkasan, kita membuat atau mengiris lubang okulasi
atau tempat okulasi pada batang bawah. Pembuatan tempat okulasi ini ada 3 cara. Pertama itu dengan bentuk persegi, yang kedua dengan irisan T, dan yang ketiga itu dengan irisan T terbalik. Dan pada saat ini saya akan menggunakan dengan bentuk persegi. Begitu caranya. Pada saat pengupasan atau pengirisan kulit pada batang bawah, kita harus hati-hati agar tidak mengenai tulang batang. Karena jika mengenai tulang batang, itu dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan pada okulasi. Setelah selesai membuat lubang batang yang pada batang bawah, kita selanjutnya mengambil mata tunas dari jenis jeruk mais tadi. Pada saat pengambilan mata tunas dari batang atas tadi, kita bisa mengenai tulangnya karena itu tidak sangat berfungsi. Setelah selesai pengambilan mata tunas tadi, kita usahakan mata tunas tadi tidak terkena kotoran saat kita menempelnya pada batang bawah. Selanjutnya kita pengingatan antara batang atas atau mata tunas dengan batang bawah. Pada saat pengingatan antara mata tunas dan batang bawah, kita harus ekstra hati-hati dan pengingatan itu jangan terlalu keras atau terlalu kencang, karena dapat merusak mata tunas pada batang atas tadi. Setelah selesai pengikatan, hasil okulasi yang kita buat itu kita letakkan pada tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung, yaitu untuk agar kambium-kambium pada batang atas dan batang bawah tadi yang kita lakukan okulasi tidak kering. Berikut adalah jenis jeruk yang telah selesai diokulasi, yang sudah kira-kira umurnya itu mencapai 1,5 tahun. Pada saat umur ini, hasil okulasi ini sudah dapat digunakan di lapangan. Berikut adalah teknik dan cara okulasi yang saya ketahui. Semoga teknik dan cara-cara okulasi ini dapat bermanfaat buat kita semua.
Saya Reski, terima kasih.